Leto, Noah pernah bekerjasama dengan musisi Jepang dan lagu mereka diterjemahkan dengan bahasa Jepang, viral. Kira-kira generasi kita tahu nggak kalau kita pernah dijajah Jepang? Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara lagi tentang sastra Indonesia. Tepatnya kita masih membahas tentang sejarah sastra Indonesia. Pada video kali ini merupakan periode terakhir pada masa kelahiran sastra Indonesia, yaitu periode 1942 hingga 1945, hanya 3 tahun. Ya. Mengapa hanya 3 tahun? Karena ini adalah fase-fase di mana sastra Indonesia menemukan jati dirinya, merasa ada perubahan-perubahan yang menciptakan banyak hal. Ya, pemicu awalnya di tahun ini. Ya, di tahun itu kita pada masa penjajahan Jepang. Menariknya, beberapa waktu yang lalu musisi kita Noah, tapi diawali kali pertama ini oleh Leto. Mereka bekerjasama dengan musisi Jepang, kemudian menerjemahkan lagu-lagu mereka ke bahasa Jepang dan viral. Akhirnya disusul beberapa artis yang lain, salah satunya Noah. Ya. Apakah, pertanyaan saya, apakah generasi-generasi kita ini tahu nggak kalau kita pernah dijajah Jepang walau hanya 3 tahun? Ya. Terlepas dari itu, ya, setidaknya video ini memberitahukan bagi yang belum tahu kalau kita pernah dijajah Jepang. Tapi kita juga berterima kasih kepada saudara tua, itu sebutannya. Jepang itu sebagai saudara tua, karena kita sama-sama se-Asia. Jepang datang ke Indonesia, ya, kita dibantu untuk mengusir Belanda. Ya. Sehingga kedatangan Jepang ini ada bagusnya, ya, mengusir penjajah yang beberapa tahun, bertahun-tahun menjajah Indonesia. Nah, setelah Jepang datang, yang dulu pada masa penjajahan Belanda, ya, bahasa Indonesia ini masih dihalang-halangi karena kekhawatiran munculnya kesadaran, ya, untuk memerdekakan diri. Nah, tapi Jepang malah mendukung. Ya, tentunya ini ada nuansa-nuansa lain apa yang kira-kira memotivasi Jepang atau yang melatar belakangi Jepang mendukung bahasa Indonesia ini diperbolehkan. Ya, nah, akhirnya karena ada dukungan yang kuat, Belanda akhirnya pergi. Akhirnya banyak sastrawan-sastrawan kita, budayawan kita, seniman kita bekerja di kebudayaan di bawah pemerintah Jepang. Ya. Tetapi, ya, menariknya Jepang itu, ya, kekuatannya ini, mereka membentuk kebudayaan mereka hingga saat ini dengan kesusastraan, ya, dengan lukisan dan dengan musik. Ya. 3 poin itu, ya, dimunculkan, ya, dan diterapkan di Indonesia. Ya, menariknya akhirnya pertunjukan-pertunjukan di Jepang, pertunjukan-pertunjukan di Indonesia ini mulai digalakkan. Makanya di periode ini, selain penyair, selain sastraan roman, cerpen, drama atau teater berkembang pesat. Ya. Tidak banyak yang bisa dibicarakan di periode ini selain nama-nama yang dari periode pertama, kedua, hingga muncul lagi di periode ketiga ini. Ya, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan, tetapi gerakan Jepang ini memberi pengaruh besar terhadap masa depan Indonesia. Ya, salah satunya karena dikumpulkan serikat-serikat pemain drama ini dengan kumpulan Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa, ya, POSD. Jadi itu. Tapi di Jawa, yakni di Jawa Timur,
Jombang itu juga muncul paguyuban ludruk ya, sehingga muncullah kesadaran itu akhirnya muncul dari tokoh ludruk kita, Bekupon Omahe Dara ya. Melu nipon tambah soro ya. Kalau tidak salah seperti itu pepatahnya di ludruk itu ya. Tentunya ini menjadi sangat menarik ya. Akhirnya Belanda yang menciptakan pendidikan ya, rasa terima kasih kita itu kan Belanda telah menciptakan pendidikan, jadi lapangan-lapangan pendidikan akhirnya dilanjutkan oleh negara kita. Nah, kemudian Jepang ini kita berterima kasih karena kesenian ya yang menjadi kebudayaan mereka, titik tumpunya itu akhirnya menurun kepada kita ya. Tapi untuk saat ini pertanyaannya, apakah seni ya, sastra, musik, pertunjukan ini memiliki perhatian besar di Indonesia? Nah, bagaimana prosesnya? Tentunya ini ada serangan-serangan yang masif yang masuk ke Indonesia. Ada budaya-budaya Jepang, ada tradisi-tradisi modern yang akhirnya menghilangkan identitas kita. Nah, tapi saya tidak membahas itu kali ini ya, kita berbicara tentang kesusastraan Indonesia saja fokusnya. Pada masa ini ya, kantor pusat kebudayaan ini kalau dulu di zaman Balai Pustaka gitu ya, yang kan kali pertama Belanda mendirikan Balai Pustaka gitu ya untuk kesusastraan kita. Nah, kalau Belanda ini kantor pusat kebudayaan, di mana di kantor itu mempekerjakan seniman-seniman, sastrawan-sastrawan kita, tetapi mereka tetap ada aturan-aturan yang harus mereka taati gitu ya. Nah, ini yang memberontak menciptakan kesadaran kali pertama ini Chairil Anwar ya. Chairil Anwar menciptakan perubahan-perubahan bahwa kalau di era Balai Pustaka dan Bujangga Baru yang dibicarakan oleh sastrawan adalah hal-hal besar, isu-isu besar. Nah, ketika di era ini ya, Chairil Anwar ini muncul bahwa karya sastra itu harus membicarakan apa yang dekat, apa yang ada, apa yang kita lihat. Tetapi walaupun ada gerakan-gerakan semacam itu ya, ada seniman yang dengan sadar tetap bekerja di kantor kebudayaan ya, di kantor pusat kebudayaan itu. Mengapa? Karena mereka memiliki pendapatan, saya tidak mau pakaian kumuh ya, celana yang bolong-bolong, sepatu yang mangap gitu ya. Mereka ingin terlihat parlinting dengan gaji tetap gitu ya. Nah, ini memang identifikasi seniman memang semacam itu ya, karena susah gitu ya, sehingga ini menjadi ciri khas gitu ya. Bukan berarti ketika seniman itu berpakaian yang lusuh, berpakaian yang compang camping itu karena mereka menciptakan style. Sebenarnya keadaan yang menciptakan hal semacam itu karena keuangan mereka lebih dibesarkan bagaimana untuk bertahan hidup, bukan untuk menata style hidup mereka, gaya hidup mereka, tidak. Tapi bagaimana mereka tetap bisa bertahan hidup dan terus berkarya. Jadi kalau Chairil Anwar itu berbicara seperti bahwa seniman itu benar-benar bebas dan tidak ada tekanan sama sekali. Nah, itu didorongkan terus ya. Jadi ini Chairil Anwar mengemukakan pendapatnya itu saya bacakan di sini ya, pada 1943 pada pidato yang dibicarakan disampaikan di Angkatan Baru. Ya. Dengan tegas ia mengemukakan bahwa keindahan ialah persetimbangan perpaduan dari getaran-getaran hidup, dan vitalitas ialah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dalam mencari keindahan. Seniman ialah tanda dari hidup yang melepas bebas. Nah, dari hari situ kan bahwa tidak ada instruksi atasan yang bisa menghentikan seorang seniman. Seorang seniman pasti akan bebas. Dia akan menciptakan
polanya sendiri, jadi tidak mau dipolakan. Ya, jadi semacam itu. Saya jadi merasa tersindir. Ya. Terlepas dari itu, ya, pengaruh-pengaruh dari angkatan lama itu masih ada, tetapi tidak begitu besar. Habib Yasin yang di periode ini semakin matang, dia hanya menulis satu cerpen, ya, satu kumpulan cerpen, dan selebihnya itu mungkin itu karya awal dan terakhirnya. Mengapa Habib Yasin ini lebih akhirnya memusatkan pada pendokumentasian dan menulis kritik-kritik? Salah satunya periodisasi sastra ini terbantu karena kerjanya Habib Yasin ini mendokumentasikan kesastraan Indonesia. Habib Yasin ini sangat ulet, teguh, kukuh kayak begitu ya, mendokumentasi di Nusantara. Ya, itu makanya ketika kalian ke Jakarta ke Taman Ismail Marzuki itu ada yang pemerintah membuatkan dokumentasi Habib Yasin, di mana di situ bekerja dokumentasi Habib Yasin dari zaman 1900 hingga 2000 berapa? 120 tahun. Ya, bayangkan kita berutang besar kepada Habib Yasin. Pusat dokumentasi Habib Yasin ya. Kalau kalian punya kesempatan ke Jakarta, ke Taman Ismail Marzuki, mampirlah ke sana. Jadi semacam itu. Nah, Nur Sultan Iskandar ini masih muncul di periode ini. Dia masih kekeh ya. Tetapi di sini yang menciptakan banyak perubahan adalah Khairil Anwar, Usmar Ismail, Ammar Hamzah, dan Rosian Anwar. Tiga ini periode ini yang penting di angkatan 1942 hingga 1945. Karya-karya mereka lebih banyak puisi. Kemudian ada juga mereka kekeh di drama. Jadi lebih banyak puisi dan drama di sini yang mencolok. Cerpen hanya sedikit. Ya, maksudnya perhatiannya terhadap cerpen, tapi cerpen ini diberi keleluasaan menolak roman ya. Jadi bahkan roman ini di era-era ini jarang, tetapi yang lebih berkembang pesat malah cerpen. Tetapi bukan orang-orang baru yang bermunculan, orang-orang lama, tetapi mereka memiliki wilayah penulisan yang benar-benar kuat. Ya, Bakri Siregar, kemudian ada juga sebenarnya di tepi kawah ini ya, cerpennya yang terbit Bakri Siregar ini kayaknya itu ya, Usmar Ismail, Rosian Anwar. Jadi tidak begitu banyak nama-nama baru. Armin Pane, nah ini saya kerap kali salah menyebut Pen gitu ya, jadi lebih banyak Armin Pane ya, Armin Pane, Sanusi Pane dengan saudara ya, 6 bersaudara gitu ya. Nah, pada era-era ini ya memang tidak begitu banyak yang bisa dibicarakan, tetapi dari pintu inilah kesastraan Indonesia ini menemukan jati dirinya. Sampai akhirnya kan di tahun ini Indonesia merdeka 1945 kan. Nah, mengapa? Karena ada gebrakan-gebrakan, ada tawaran-tawaran baru, pemerdekaan, pengetahuan dan lain sebagainya di era-era ini dimunculkan. Ya, jadi itulah setidaknya Idrus pada zaman Jepang ini juga menulis kejahatan membalas dendam. Ya, tentunya ini sebagai ruang kontemplatif gitu ya, kejahatan membalas dendam. Yang kemudian dimuat dalam dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma yang diterbitkan 1948, jadi 3 tahun setelah Indonesia merdeka gitu ya. Cibaku Aceh, kalau ini 45, keluarga Surono 1948, Dr. Wisma sama 1945 ya. Kemudian ada juga Kotot Sukardi menulis Sandiwara Bende Mataram ya. Ini bercerita tentang perang Diponegoro. Ya. Kemudian peristiwa tempat kejadian di Bali pada akhir abad ketika Belanda hendak menyerbu ke sana. Nah, Serang Pati ya. Dan hal-hal lain yang tentunya pada periode sebelumnya ini banyak yang bisa dibicarakan. Mengapa? Karena
krusial karena genting. Nah, ketika ini masa-masa dimana diciptakan perubahan-perubahan bahwa tinggal sedikit saja kita akan merdeka. Ya. Nah, jadi Jepang, ya kembali lagi kita punya jasa, tapi kita juga diperas begitu besar darah kita, ya keringat kita, jadi tidak digaji kerja rodi ini kan yang begitu menyesakkan kan. Kita dipekerjakan tanpa ada gaji, tanpa ada pengupahan kecuali orang-orang intelektual kita, sehingga orang-orang intelektual kita yang sadar keadaan ini menciptakan perubahan-perubahan. Setidaknya kita berterima kasih kepada Chairil Anwar yang akan kita kupas tuntas pada periode selanjutnya. Cukup sekian yang bisa saya bicarakan pemantik di era ini, bahwa 3 tahun ini adalah 3 tahun akhir masa kelahiran yang menciptakan perubahan besar di kesusastraan Indonesia. Sekian, salam dari saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyetri. Jangan lupa